Sesaat lagi Anda mengikuti program Dialog Sahur. Program Dialog Sahur bekerja sama dengan Lasnas LMI dan didukung M.Co, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kita ketemu lagi di program Dialog Sahur edisi 26 April 2021 yang juga bertepatan dengan 14 Ramadan 1442 Hijriah. Salam sehat untuk Anda dari kami Suara Surabaya yang pagi ini di program Dialog Sahur. Saya Hendra bersama juga dengan kawan-kawan dari Lasnas Lembaga Manajemen Infak yang kebetulan pagi ini ada yang juga viral gitu belakangan ini, banyak diperbincangkan. Sebenarnya kata ini baru-baru ini aja muncul apa memang sudah ada ya? Karena kita dengan topik atau bahasan untuk pagi ini menghindari gibah saat puasa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Misbahul Munir dari Lasnas LMI sekaligus Direktur Kemitraan Kualitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nih Ustadz pagi-pagi. Ngomonginnya Saya ngelihat kenapa tuh? Mas Hendra malah kelihatan lebih sehat lagi. Soalnya gembur. Kembal. Enggak ya? Ini jangan-jangan masuk ghibah loh. Oh gitu ya? Masya Allah. Saya belum udah mulai duluan. Tapi benar ya Ustadz, kalau ghibah ini apakah belakangan ini aja atau apa sudah lama gitu? Apa baru dipopulerkan kembali? Silakan monggo Ustadz Misbahul Munir untuk paparannya pertama soal ghibah dulu. Matur nuwun Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan pendengar Suara Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan Mas Hendra kaitannya tentang ghibah ini, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Dia mengajak bicara akal, bicara hati, ya, perasaan, jiwa, akhlak, pendidikan. Makanya para ulama itu menyimpulkan pada 3 hal bahwa Islam itu bicara pada sisi akidah, pada sisi syariah, maupun pada sisi akhlaknya. Nah, kaitannya tentang ghibah ini masuk pada sisi akhlak. Ini masalah hati, karena dari hati ini akan kemudian menjadi sebuah ucapan, dan ucapan ini kemudian akan menjadi sebuah perilaku. Kita tahu ghibah sendiri itu kalau secara bahasanya itu membicarakan baik yang sifatnya negatif maupun yang positif tentang orang lain. Dan di mana ketika pembicaraan itu terjadi, orang lain tapi tidak ada kehadirannya di antara mereka yang membicarakan. Nah, perbedaannya nanti dengan dusta, kalau sesuatu yang disampaikan dengan cara dusta itu adalah mengada-ngada. Tapi ghibah ini memang bisa benar adanya, ya. Jadi memang apa yang disampaikan itu memang benar adanya. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena Allah juga sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat di ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu minal dzanni inna ba'da dzanni ismun. Ya, jadi harus hati-hati, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Kalau kita melihat dari ayat ini, kawan-kawan semuanya, ini satu larangan. Yang menariknya, ternyata ditujukan mukhatabnya itu kepada orang yang beriman. Artinya, dari sisi akidah, kalau yang kita sebutkan di awal tadi ini sudah selesai. Ya, maka ghibah ini malah menjadi dalam tanda petik
kalau kita tidak hati-hati, ini bagian dari perilaku-perilaku orang yang meskipun di dalam dirinya punya keimanan. Ini yang kita juga harus sangat hati-hati. Makanya di satu kesempatan yang lain, Rasulullah mengajarkan juga kepada kita, salah satunya adalah satu doa. Apa doa itu? Kita diminta untuk berdoa, di mana doa itu salah satunya berbunyi, duhai Allah yang maha luar biasa, bersihkanlah kami, ghillallilladzina amanu, ghil atau hasad atau kemudian juga dengki dalam diri kami kepada orang-orang yang beriman. Ini yang kita betul-betul harus sangat hati-hati. Nah, kita tahu bahwa kalau tadi disinggung sama Mas Indra ini sebetulnya hanya akhir-akhir ini jadi topik yang ramai atau kemudian ini sudah lama gitu ya. Saya kira ini satu hal yang memang sudah jadi penyakit yang ada pada diri manusia, Mas Indra. Imam Hasan Al-Basri itu menyampaikan salah satu penyakit yang mungkin sampai kiamat, sejak lahir sampai kiamat yang tidak akan hilang dari sisi manusia itu adalah hasad. Yeah. Nah, ini biasanya embrionya di sini. Ketidaksenangan, ya, ketidaksukaan seseorang itu pada akhirnya akan menjadi pembenar untuk dia membicarakan aib-aib dari saudaranya. Nah, yang menarik, aib itu benar atau tidak, itu nggak boleh. Karena kalau kemudian nanti yang dibicarakan itu tidak suka, maka itu akan menjadi sebuah dosa. Dan kalaupun yang diucapkan itu ternyata tidak benar, maka itu jatuhnya adalah dusta. Dan kalau yang dibicarakan itu ternyata ada tambahan-tambahan yang sifatnya menyudutkan, mendiskreditkan, itu sudah jatuhnya pada fitnah. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa semua ulama ijma'nya clear, riba itu adalah bagian yang dilarang. Nah, namun Imam An-Nawawi menyampaikan ada sisi yang kemudian ribah itu diperbolehkan, tetapi dalam kondisi yang sifatnya sangat terbatas. Nah, ribah yang diperbolehkan dalam kondisi yang terbatas itu biasanya dalam kondisi yang pertama itu tazalum. Tazalum itu orang yang teraniaya, Mas Indra. Jadi misalnya nih kita pada satu pihak yang terzalimi, akhirnya kita kemudian melapor ke polisi, kemudian atau kepada ulama atau penguasa gitu, boleh. Lalu kita menceritakan baik yang buruknya seseorang itu ya, apapun yang diucapkan itu disampaikan sebagai bentuk untuk mencari keadilan. Nah, yang kedua juga kita bisa melakukan hibah tadi itu ketika berbicara keburukan yang memang keburukan itu ditampakkan. Dan keburukan yang ditampakkan tadi itu dalam konteks dia memusuhi terhadap agama Islam. Misalnya ada juga jelas-jelas ada larangan berbuat kemaksiatan, gitu ya. Lalu yang bersangkutan itu di depan umum, ini kan sekarang Masya Allah ya, dengan sosial media kita ini di video, habis di video terus kemudian di-upload di media sosial gitu kan. Naudzubillah. Nah, yang seperti ini itu kita bisa menyampaikan sifulan ya, seseorang ini dia melakukan tapi harus sama persis dengan yang terlihat. Jadi nggak boleh juga ditambah-tambahi. Ya. Lalu yang ketiga itu bisa dalam konteks kita meminta fatwa. Dahulu pernah di masa Rasulullah itu ada Hindun binti Utbah. Dia menyampaikan, Hindun binti Utbah itu istrinya Abu Sufyan, Mas Indra. Nah, istrinya Abu Sufyan itu ngomong kepada Rasulullah, ya
ya Rasulullah, aku di bojo itu apa bakhil, cengit gitu ya, apa pelit gitu. Nah, terus gak pernah ngasih uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya Hinden ini mengambil sebagian dari uang suaminya tadi. Nah, apakah perbuatanku itu termasuk dosa, gitu kan? Lalu Rasulullah menjawab, oh gak apa-apa. Yang penting ya nek njupuk ya aja terus 100 juta, 200 juta ya cukup lah. 1-2 juta kira-kira seperti itulah. Nah, menceritakan aib suaminya ini tadi oleh Rasulullah nggak dilarang. Karena dia sedang mencari fatwa, dia sedang mencari nasihat gitu. Nah, cuma hati-hatinya ini kadang wong ya rada ember, Mas. Jadi nyari fatwane iku wong sak desa. Atau nyari fatwanya itu terus di-upload di media sosial. Tolong nasihati saya punya suami yang seperti ini. Ya, like and comment. Ya, itu kan ya, itu bukan cari fatwa itu ya, itu hati-hati. Nah, jika bisa Mas Indra dan kawan-kawan semua, para pendengar suara Surabaya, hibah itu sebagai bentuk untuk memperingatkan adanya satu bahaya. Misalnya memperingatkan satu bahaya itu gimana ya bahasa pas. Jadi gini, orang itu sudah terkenal memiliki perilaku yang tidak baik, gitu ya. Nah, terus misalnya ada adik kita atau ada saudara kita pengen menikah, lalu kita mengingatkan kepada adik kita atau saudara kita yang pengen menikah tadi itu bahwa si fulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sebagai bentuk pemberitahuan memperingatkan adanya satu masalah yang nanti akan muncul gitu ya. Intinya dalam kebaikan gitu boleh Ustadz ya? Iya, ada artinya, pembolehan gitu. Tapi yang harus hati-hati Mas Indra, itu harus betul-betul memang melekat dan kita tahu gitu. Jadi ini yang sangat hati-hati di sana. Kita tidak boleh terus sembarangan gitu. Lalu yang terakhir yang saya tahu, hibah itu gini, sebagai bentuk ciri. Misalnya saya mohon maaf, saya punya teman yang cukup dekat, itu dikenal dengan namanya Eko Kambing, gitu. Karena teman saya ini sudah bertahun-tahun, apalagi kalau sudah mendekati Idul Adha itu memang bisnisannya kambing. Dan dia nyaman saja, gitu ya. Atau ada orang yang kemudian mohon maaf kakinya pincang, gitu ya. Oh, si pincang, gitu ya. Itu diperbolehkan. Tapi beberapa akhlak yang dimunculkan itu harus menyampaikan permohonan maaf, gitu kan. Misalnya, Mas Indra, saya lewat, terus Mas Indra tahu Pak siapa, gitu ya. Lalu Mas Indra nyampaikan, mohon maaf, apakah yang pincang? Gitu, nah. Itu diperbolehkan sebagai diri. Nah, tetapi itu juga tidak boleh tujuannya untuk jelek-jelekan, ya. Jadi, itu melaku lucuan, nah itu. Wah, itu yang itu malah memperpanjang tuh yang kebiasaan. Itu akhirnya terus diskusi nih, ora sido alamat. Iya. Tadi kan saya tanya ke Mas Indra alamat gitu ya, terus Mas Indra jawab dengan santun. Mohon maaf yang Pak ini, mohon maaf yang apakah yang kakinya pincang, nah itu boleh. Karena kan misalnya kita tanya jeneng Eko kan yo akeh. Ya, ono Eko Londo, Eko. Yang sesuai dengan kenyataan gitu nggak apa-apa Ustaz ya. Yang sesuai dengan kenyataan Mas Indra, tetapi tadi tidak boleh berlebihan. Nah, tentu kalau kita berbicara sesuatu yang tidak baik itu pasti ada nilai konsekuensinya. Nah, dalam pandangan Islam konsekuensinya ini luar biasa karena ini larangan yang sifatnya sudah sangat jelas. Salah satunya tentu nanti akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua biasanya hati yang bersangkutan itu menjadi lebih keras. Karena dia terus-menerus membicarakan aib seseorang
akhirnya hatinya ini kotor. Kalau sudah hatinya kotor ini, hati-hati. Ya, bahkan dalam satu ayat itu disampaikan wa qulubuhum syatta. Ya, orang-orang yang dalam hatinya itu bersarang penyakit yang menetap, iblis ada di sana, itu yang sangat hati-hati. Bisa-bisa yang bersangkutan ini kemudian hatinya dimatikan oleh Allah. Ini hati-hati. Baik. Nah, yang Ustadz, sebentar kita untuk ini supaya yang lain bisa bergabung juga. Wah, apalagi paparannya Ustadz Misbahul Munir ini juga makin menarik nih. Nanti supaya lebih menarik, Ustadz. Nanti kita akan sambung lagi. Tapi saya punya satu pesan dulu, Ustadz, dari kawan-kawan di Gatekeeper. Kita masih di program Dialog Sahur bersama Ustadz Misbahul Munir. Kita membicarakan soal gibah menghindari gibah di bulan suci Ramadan. Flash News. Yakut Holil Komas, Menteri Agama mengimbau umat Islam berdoa dan menggelar sholat gaib untuk seluruh awak kapal KRI Nanggala 402. Yakut juga sampaikan duka mendalam atas gugurnya para awak KRI Nanggala saat bertugas. Sholat gaib bisa dilakukan berjamaah. Baik, saya masih di program Dialog Sahur untuk pagi ini. Topik yang seru juga menghindari gibah saat puasa. Anda juga boleh bergabung kawan 031999 juta kalau Anda punya pertanyaan seputar gibah ya untuk saat puasa. Tadi Ustadz Misbahul Munir juga ada beberapa paparan yang belum tersampaikan nih. Kalau Anda juga punya pertanyaan, silakan Anda gabung telepon saja 031999 juta. Tadi kita berhenti di aib untuk membicarakan aib seseorang ini, Ustadz. Oke, baik. Ini kalau membicarakan tadi juga ada yang dalam konteks sebenarnya boleh juga dilakukan atau gibah yang bisa dilakukan. Kalau soal hukumnya sendiri, Ustaz, orang yang melakukan gibah itu gimana? Jadi kalau secara hukum pastinya, Mas Indra dan kawan-kawan mendengar suara Surabaya, kita tahu ini hal yang betul-betul dilarang. Ya. Dan larangannya sifatnya sangat keras, karena di Al-Quran itu jelas sekali, ya. Lalu kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis juga jelas sekali, sehingga ini menjadi ijma. Ya, ini sebenarnya menjadi ijma. Apa yang tadi saya sampaikan kebolehan itu bukan kemudian membuat kita, jadi istisna, pengecualian itu, Mas Indra, itu tidak boleh menjadi keumumannya. Bapak-bapak silakan keluar, kecuali, lah itu kemudian kita betul-betul tidak boleh memakai kecualinya. Ya. Jadi yang harus betul-betul diperhatikan adalah yang perintahnya. Nggak boleh cari pembenaran tuh Ustadz ya istilahnya. Ya, betul. Nanti kalau itu nanti cari pembenaran. Ini sudah sesuatu yang tidak baik dan ini juga dilarang dan clear. Ini tentu punya efek. Ya, salah satu yang efek tadi selain juga murkanya Allah, hatinya jadi keras, ini bisa jadi pemicu terhadap perpecahan, Mas. Makanya kan kalau kemudian sekarang kita tahu sosial media, Masya Allah, ya, beberapa infotainment di Indonesia ini kan juga sebetulnya baik dari MUI maupun dari kalangan Nahdliyin, Muhammadiyah dan ormas-ormas besar Islam di Indonesia pun juga sudah mengingatkan ya infotainment yang tidak mendidik, yang membicarakan aib-aib orang, itu kan kayak rasanya nggak tahu ya, ini apa ada pergeseran atau karena memang sosial media ini juga sangat luar biasa. Baik. Jadi sing digoleki itu ya selalu sing kontroversi gitu ya. Kalau dia sudah menceritakan orang itu sampai dikulik-kulik gitu ya.
yang semula tidak ada kaitan itu bisa langsung terhubung semuanya. Baik. Ya, terhadap sisi kesalahan. Naudzubillah. Ustadz, ada yang mau bergabung dulu nih dengan kita. Monggo. Assalamualaikum, Dialog Sahur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Nina, silakan Bu. Nina, ya begini Pak Ustadz. Sosial media lagi nih Pak Ustadz. Paparan Pak Ustadz tadi sudah sangat jelas. Tapi ini terjadi suami sendiri menjebak istrinya ketika selingkuh dan sudah viral. Artinya di mass media ini sudah tersebar. Nah, sekarang untuk menutup aib keluarga, kenapa sampai terjadi memviralkan atau untuk mendapatkan supaya mungkin istrinya kembali lagi kepada suami, atau itu luapan emosi, Pak Ustadz, sehingga dalam bahasa Jawanya itu mentolo, memviralkan istrinya sendiri. Nah, kira-kira binaan yang akan datang sebagai seorang suami, kemudian kita yang melihat seperti itu, walaupun kita tidak share ke grup kita, bagaimana kita sebagai wanita menghadapi, melihat seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi ini bukan cari atau ngulik rumah tangga orang lain ya Ustadz ya. Jangan sampai kita nanti jadi bagian gibah. Ya, ini kan pertanyaan ya, tapi Ustadz. Memang para ulama menyampaikan, Mas Hendra, yang tadi saya sampaikan, ketika sesuatu itu sudah jadi pengetahuan umum gitu ya, maka memang mau tidak mau kita akan membahas, dan kalau dalam porsi yang tepat itu diperbolehkan. Kami memahami ya, kondisi memang banyak sekali orang-orang yang kemudian ada keterbatasan di pengetahuan, bahwa bagian-bagian yang kemudian mungkin ada perilaku yang kemudian dikompori dari sana sini, itu adalah bagian yang dilarang oleh agama kita. Makanya saya kira LMI dan juga Suara Surabaya mengadakan salah satu tema ghibah ini semoga menjadi ilmu, Mas Indra, sehingga kita semuanya menjadi lebih hati-hati, mawas diri untuk tidak mudah-mudah menyampaikan. Nah, menjawab pertanyaannya Bu Nina tadi ini, Masya Allah ya, beliau ini selalu rutin mengikuti. 14 hari sudah nih. Ada yang menyampaikan, setahu saya ini kalau tidak salah, beliau ini Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu menyampaikan, pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Sehingga ketika kita itu mendapati sebuah berita di sosial media atau berita di masyarakat di sekitaran lingkungan kita, orang-orang yang kemudian menggunjing ataupun juga menghibah orang lain tadi, maka kita harus segera meninggalkan komunitas itu. Artinya meninggalkan itu mungkin bisa memberikan nasihat, iki hibah lo ya, sepurane, aku gak melok-melok gitu ya. Maka dia meninggalkan kumpulan itu, atau kemudian dia tidak mengikuti kembali terhadap hal itu. Karena kalau kita hanya sekedar mencari yang namanya aib, semua orang tidak ada yang sempurna. Aib itu pasti ada pada diri kita, tapi hati-hati. Barang siapa yang kemudian membuka aib orang lain, maka Allah akan membukanya. Dan Allah itu kalau sudah membuka aib kita, bersembunyi di kolong manapun, itu akan pasti ketahuan ya. Naudzubillah ya. Nah, karena itu saran saya yang pertama, dibekali tentu dengan ilmu. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa ada komunitas yang menyampaikan, berbicara masalah aib orang lain ini, ya sudah, kita mengingatkan, lalu kita tinggalkan. Jangan kok terus malah kepo.
Oh, ini hari ini sudah sampai mana ya babaknya? Nungguin. Kan, nungguin gitu ya. Ini update-nya kok belum ada ya? Kok gak bahas gitu. Nggak mungkin lah. SS kan radio yang sangat informatif. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Lalu yang ketiga, tentu segera bertaubat. Nah, bahayanya di sini, Mas Indra, kalau kemudian ghibah ini didengar kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan tahu yang membicarakan si A, si B, dan si C. Ini yang keempat. Dia harus meminta ridho untuk meminta maaf. Nah, karena kalau sampai tidak, ini akan jadi penghalang nanti saat berhadapan dengan pengadilannya Allah. Masya Allah. Allah. Baik, Ustadz, kalau ini tadi kan kalau hukumnya orang yang melakukan ghibah tadi sudah disampaikan. Nah ini kalau yang mendengarkan ghibah, kalau tadi kan Ustadz bilang ya kalau bisa dihindari lah. Nah kalau nggak bisa menghindari nih tiba-tiba tahu nggak gitu kan udah, itu kita udah tertarik ya. Ada nggak ya dalam? Iki kok ketoknya sing curhat ditibuni naikin jenengan. Ini kan pertanyaan umum pasti ada yang kalau gitu kan kita udah langsung tertarik ya. Apa ada hukumnya juga ya tentang orang yang mendengarkan ghibah? Iya. Jadi kalau yang tadi sudah saya sampaikan sebagaimana perkataannya Ibnu Mubarak tadi ya, Mas Indra. Orang yang kemudian ikut mendengarkan itu juga terhukumi sebagai orang yang melakukan ghibah. Kecuali, Mas, dalam hatinya dia mengingkari. Lalu dia juga tidak berlama-lama untuk segera mengingatkan. Jadi ada tahapannya itu 3. Yang pertama, di hatinya dia mengingkari. Dalam hatinya itu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak lah, ini orang bener gitu kan ya. Ini ngomong-ngomong liyo. Lalu secara ucapan dia menguatkan apa yang di hatinya tadi. Ya, dengan sampaikan ya, mohon maaf ini sudah termasuk ghibah loh. Wis dicukupi wae. Nah, yang ketiga, dalam perilakunya dia meninggalkan itu. Jika sudah disampaikan nggak bisa. Tapi kan wong Jawa iki adabe rada dhuwur ya. Sopan santune misale terus sing ngomong ngono kuwi atasane Mas Hendra. Misale lho ya Mas. Iya. Jadi atau teman yang sudah sangat dekat yang gini. Nah, itu kan kita juga bingung kan? Benar. Gimana ya? Mau pergi nanti bisa kena SP gitu. Nah, maka yang paling mungkin adalah kita kembali kepada satu hadis. Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, maka falyadab biyadih. Kita cegah dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Mega iso, ya fabilisane, kita nasihati. Mega iso maneh, fabikolbi, ya kita hanya berdoa. Maka runtutan 3 yang tadi saya turunkan jenenganku kewalik, gitu. Jadi nek ora iso ninggalno ya disampaikno nasihati. Nek ora iso dinasihati cuma ini mengingkari tadi ya. Baik. Ustaz, saya jeda dulu ya ke beberapa pesan sebelum kita nanti kembali. Masih di program Dialog Sahur kawan, boleh? Saya masih punya waktu untuk Anda yang menikmati makan sahur untuk pagi ini. Beberapa menit lagi saya bersama Ustadz Misbahul Munir dari Lembaga Manajemen Infak. Sebelumnya kita ke jeda informasi singkat dulu dari Gatekeeper. Flash News. Mark Locke, gelandang Persija, terpilih jadi pemain terbaik Piala Menpora 2021, melengkapi kemenangan Persija pada turnamen pramusim itu. Pemain naturalisasi ini mendapat 100 juta rupiah. Mark Locke tampil konsisten sepanjang turnamen. Sejak tahun 1950, PT Mataram Paint mengabdi dan ikut membangun negeri dengan produk cat Emco. Varian warna lengkap, daya sebar luas, dan tahan lama
menjadikan Emco sebagai cat kayu dan besi dengan kualitas nomor 1. Produk cat Emco tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan. PT Mataram Paint, produsen cat Emco, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Emco mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Suara Surabaya, SSFM Surabaya. Masih di program Dialog Sahur, kawan, menemani Anda di waktu sahur pagi ini 1442 Hijriah di hari ke-14. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-14 untuk pagi ini dengan tema kita menghindari gibah saat puasa bersama Ustadz Misbahul Munir dari Lasnas LMI, Lembaga Manajemen Infak. Ustadz, kalau kaitannya juga sekarang kan dengan bulan Ramadan di ibadah puasa kita, kalau gibah saat puasa batal nggak Ustadz ya? Iya, ini kalau pertanyaannya batal enggak ini ya. Jadi ada satu pengingat dari para ulama kita, Mas Indra. Hati-hati terhadap pencuri di bulan puasa. Nah, dikatakan para pencuri di ibadah puasa ini itu bukan kemudian langsung akan membatalkan puasa itu sendiri. Karena secara fikih puasa itu akan batal kalau kemudian ada kondisi-kondisi yang sifatnya menjadi lahiriah fitrah kita. Misalnya haid, ya, nifas, dan seterusnya itu ya. Lalu ada karena perilaku kita. Misalnya kita melanggar sesuatu yang memang halal, tetapi itu dilarang dalam bulan puasa. Berhubungan badan, kemudian makan dan minum disengaja. Ya, terus apa juga mungkin muntah yang disengaja ya. Tetapi kali lagi ini semuanya disengaja, Mas Indra. Nek gak disengaja ya gak apa-apa ya. Jadi ya Islam itu kan gampang, enak sekali. Nah, karena itu kita akan lihat sisi-sisi yang bisa mencuri pahala ya dalam berpuasa itu ya tidur. Ya, tidur itu mulai bersubuh sampai tekan maghrib turu gitu ya. Karena menjalankan satu hadis yang sebenarnya sangat lemah ya. Saya bahkan menyampaikan itu bukan hadis. Tidur itu ibadah. Imun barokah itu ya. Atau kemudian kita sibuk dengan gadget kita full. Ya. Atau bisa juga kemudian kita itu melakukan sesuatu yang sia-sia. Salah satunya yang kita bahas pada pagi hari ini, ngomong wong liya. Abid satu dan sebagainya. Nah, itu tentu selain juga kita dapat dosa, itu mengurangi sisi pahala di puasa. Meskipun berpuasa itu sudah ada penekanan dari Allah bahwa ajizibih, Allah lah yang kemudian akan memberikan balasannya. Tetapi dalam pandangan fikih, sesuatu yang tampak dan itu clear, pasti itu sudah akan menjadi kesepakatan, itu mengurangi pahala. Jadi insya Allah kalau berbicara kaitannya tentang batal dan tidak, itu tidak akan mengalami batal puasanya, tetapi itu menjadi pengurang dari pahala yang kita dapatkan. Seperti itu. Baik, kalau di bulan suci Ramadan ini juga selain kita memang kalau bisa gitu menghindari gibah, tapi kalau puasa gitu kan ada, kalau misalnya kita nggak bisa puasa gitu, terus kita kan bisa ada kafarat gitu ya, mengganti ya. Nah kita kalau misalnya mengganti dosa gibah itu ada nggak ya? Tadi sudah kita singgung juga sebetulnya. Mengganti dosa gibah itu nomor satu ya harus bertaubat. Bertaubat. Artinya taubat di sini taubatan nasuha gitu. Jadi sudah bukan lagi suara kepo-kepo, gak kepingin gak kepingin tahu, gak pengen. Ini kan biasanya awalnya itu dari keinginan, curiosity-nya itu tinggi gitu loh.
lapo ya gini kono terus lapo ya mana gitu kan. Iya. Nah, kepo-kepo yang seperti ini itu juga pekerjaan setan Mas Indra, hati-hati ya. Ingin selalu tahu urusan orang lain itu nggak baik. Karena nanti jatuhnya pasti dia akan kemudian membicarakan, ya, bergibah. Dan memang asik gitu ya. Nah, tapi ini hati-hati. Anda harus betul-betul bertaubat. Yang kedua, tidak hanya cukup bertaubat, ini pengganti dari dosa ghibah ini sendiri adalah kita kalau berbicara kafaroh itu sangat hati-hatinya kalau kemudian yang ghibah itu tahu dan tidak rela, ini Masya Allah, hati-hati. Ini betul-betul. Hukum itu gini Mas. Hukum itu kalau ada kaitannya dengan Allah itu mudah sekali. Yeah. Ya kita bermaksiat, tinggal sholat ya, taubat yang betul-betul, nangis. Allahu ghafurur rahim. Allah ngampun. Cuma nek ambek manusia iki sing anyar. Jadi iki jaluk sepuro dhek gak nyepuro. Oh, sampai mapek gak tak sepuro sampean. Wah. Iku wah berat itu. Ya, ada beberapa ulama yang kemudian menyampaikan kalau sudah dalam kondisi kita sudah betul-betul taubat, lalu sudah datang dengan benar-benar meminta maaf kepada orang yang ada masalah dengan kita, tapi yang bersangkutan itu tidak mau memaafkan, ya sudah, kita yang penting terus berupaya memperbaiki, membaiki ya, juga melakukan hal-hal baik kepada yang bersangkutan. Baik. Tanpa kemudian berupaya untuk membalasnya. Oke. Ustaz, ada yang gabung lagi nih di pagi ini. Selamat pagi, program Dialog Sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Jupri. Pak Jupri, nuwun sewu, suara radionya, volumenya bisa dikurangi dulu supaya nggak feedback. Ya. Monggo Pak Jupri, langsung dengan Ustaz Misbahul Munir. Sudah, no. Monggo. Sudah, kurang suaranya. Sampun. Masalah ghibah ya. Masalah ghibah itu sudah membudaya di masyarakat kita. Terutama maaf bagi perempuan-perempuan. Terus kalau kita kebetulan mendapatkan orang yang sedang ghibah, sekelompok orang tak dua atau tiga orang sedang ghibah, bagaimana ucapan yang kita sampaikan kepadanya agar sekarang ini sampai sedang ghibah, untuk memberhentikannya caranya bagaimana? Itu yang saya anggap sangat sulit kita menyampaikan pesan. Demikian. Itu. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga ya, saya kalau misalnya sama siapa teman saya gitu, kayaknya lagi keterusan jadi asik gitu, lupa gitu Ustaz ya. Lupa untuk kita lagi gibah nih, tuh kayaknya hilang gitu dari kosakata di kepala saya. Masya Allah. Nyampaikannya gimana Ustaz? Kok podo aku kadang. Sama juga Pak Jupri ternyata. Ya Allah. Ternyata Pak Jupri juga merasakan juga ya. Masya Allah ya. Jadi kalau tadi ada, mohon maaf sedikit stereotip kepada para ibu-ibu ya, atau kepada para wanita. Mohon maaf saya nih. kira ini terbuka kepada siapa saja. Meskipun memang ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang langsung mukhatabnya itu kepada para wanita. Ya nisa'in nabi lastunna ya. Jadi duhai para istri-istri Rasulullah. Tapi para ulama itu menyebutkan istri Rasulullah itu berlaku berarti kepada semua ummahat, kepada semua wanita. Berlaku keumumannya ke sana. Tapi ada tafsir yang lain juga menyampaikan karena ini ummahat ini adalah muslimah, orang yang beriman, berarti juga berlaku kepada orang muslim dan orang yang beriman. Apa itu? Sampai terakhir kali itu ditutup ya. Karena itu bicara masalah fikol bihi marot, di dalam hatinya itu ada penyakit ya. Faqula lahu qaulan ma'rufa. Jadi ditutup dengan qaul yang baik. Maka
tujuan dari ayat ini salah satunya adalah endingnya kita diminta untuk berbicara yang baik. Nah, tapi kan tadi Pak Jufri menyampaikan, terus gimana ini cara menghindarinya kalau ini sudah jadi budaya? Jadi yang pertama, sudah disinggung saya kira oleh Mas Hendra ya. Tolong kumpul ambek wong sing apik-apik. Berkumpul dengan orang yang soleh. Karena biasanya Mas Hendra dan para kawan-kawan pendengar suara Surabaya, hibah itu menjadi asik tadi itu ya mergo kita itu udah tahu kok. Nek kumpul ambek itu selalu ngomong-ngomong gitu ya. Iya. Bahkan dibuat arisan ya. Tak kantor ono ABC hari ini nek kumpul iki ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C. Yakin kalau kita punya kumpulan orang seperti itu sebetulnya juga ikan kacang wae. Nanti pada akhirnya kita juga akan diomongkan. Dan kita kan juga nggak suka. Maka jauhi kumpulan-kumpulan orang seperti ini, dekati ya orang-orang yang baik di sekeliling kita. Berkumpul orang soleh. Bahkan wong kang soleh kumpulan itu salah satu. Ini memang tidak mudah karena kita pertemanan di kantor dan seterusnya atau di lingkungan dan seterusnya. Tapi saya sampaikan di sini betul-betul ini dipaksa. Ya. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu kan kalau dalam hadis Kanjeng Nabi kayak penjual minyak wangi sama pandai besi. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, ya penjual minyak wangi itu akan ikut harum bau badan kita. Tapi kalau dengan orang yang suka main besi api itu percikannya pasti akan kena kita. Itu permisalannya seperti itu. Baunya juga nggak sedap. Nah, maka pastikan kita. Yang kedua, jaga lidah. Ini memang Masya Allah, salah satu fitnah itu, sumber yang luar biasa, itu dua. Ya. Jadi kata Sahal bin Sa'ad, ya, Kanjeng Nabi itu dawuh, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikan di antara kedua tulang rahangnya, itu kalau kita tahu para ulama menyampaikan dua tulang rahang itu Mas, yang pertama mulut atau lidah, dan yang kedua adalah mohon maaf kedua kakinya atau kemaluannya. Jadi kalau orang itu mampu menjaga dua hal ini, lisan sama kemaluannya, itu jaminan surga. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah yang ketiga, tolong dilakukan introspeksi diri. Nah, nek kita itu ngomong no aibe wong liya, membicarakan kekurangan orang lain, sementara diri kita ini juga kumpulan dari ketidakbaikan. Masya Allah, naudzubillah. Ini kan kita harusnya introspeksi, kita harusnya merasa malu lah, ya, terhadap diri sendiri. Karena kalau kita kemudian melihat orang lain, itu kan nggak nyaman. Ada satu kisah ya, bertanya seseorang, ya kiai gitu ya, saya ini pengen tanya kepada jenengan, ini ada orang baik sekali di masyarakat, tapi kurang ibadah. Lalu yang satu lagi itu, ini ada yang ibadahnya luar biasa, tapi di masyarakat kurang berperan. Menurut jenengan dari dua orang ini yang baik yang mana? Terus disampaikan, ya kita berdoa semoga yang dia sudah baik di masyarakat itu karena kebaikan di masyarakatnya nanti dapat hidayah, dia juga ringan untuk beribadah kepada Allah. Dan ya terus kita kan sopo sing apik, ya dhewe sing ngomong no. yang sibuk dengan aib orang lain, dengan aib dirinya. Baik Ustadz, karena rasanya nih kalau ada episode 2, episode 3 gini masih tapi waktunya nih Ustadz, kita sudah sampai di ujung waktu untuk hari ini. Ada sedikit kesimpulan Ustadz untuk dialog sahur kita pagi ini, menghindari gibah saat puasa nih. Monggo Ustadz.
Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, kawan-kawan suara Surabaya, bahwa ghibah itu sesuatu yang diharamkan. Ada kondisi-kondisi yang kita bisa melakukan ghibah, tetapi itu batasannya sangat ketat. Jadi tidak boleh tetap dijadikan alasan kita menghibah. Nah tentu kita semuanya akan bisa terhindar dari ghibah kalau kemudian kita mau berkumpul dengan orang yang soleh, menjaga lidah kita, melakukan introspeksi diri, kemudian mengingat kebaikan-kebaikan dari orang lain, dan tentu banyak berpikir positif, dan terakhir mungkin tawasi, saling mengingatkan, saling menasihati. Baik. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi titik intilak, titik balik kita untuk kemudian memperbaiki cara pandang kita, termasuk salah satunya perilaku-perilaku ghibah itu dijauhkan dari kita semuanya. Baik, amin. Matur nuwun. Matur suwun, sama-sama Ustadz waktunya. Suara Surabaya. Nggih. Nggih. Monggo Ustadz, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Ustadz Misbahul Munir kawan, dan kita sudah mendapatkan satu pencerahan, paling tidak ada bisa menjadikan bahan pertimbangan kita sebelum kita melakukan ghibah untuk orang lain. Sebenarnya masih panjang, banyak pertanyaan yang bisa kita sampaikan, tapi sayang waktunya kita juga untuk menikmati makan sahur. Mungkin ada dari Anda yang sudah menikmati makan sahur untuk pagi ini. Selamat beribadah puasa untuk hari ini 14 Ramadan 1442 Hijriah. Saya sekaligus mengakhiri tugas. Selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti program Dialog Sahur. Program Dialog Sahur bekerja sama dengan Lasnas LMI dan didukung Emco, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Sejak tahun 1950, PT Mataram Paint mengabdi dan ikut membangun negeri dengan produk cat Emco. Varian warna lengkap, daya sebar luas, dan tahan lama menjadikan Emco sebagai cat kayu dan besi dengan kualitas nomor 1. Produk cat Emco tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan. PT Mataram Paint, produsen cat Emco, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Emco, mengubah yang biasa menjadi luar biasa.